Hai Sob, pernah kepikiran gak sih kalau di dunia ini ada tempat di mana tikus justru dipuja, bukan diusir? India memang dikenal punya budaya dan adat yang unik banget, tapi di balik kekayaan tradisinya, ada juga praktik-praktik yang bikin orang geleng-geleng kepala, bahkan dianggap bertentangan dengan logika modern. Salah satu kepercayaan yang cukup mencolok adalah keyakinan bahwa Tuhan bisa hadir dalam segala hal. Buat sebagian orang, ini adalah bentuk spiritualitas yang dalam banget, tapi buat yang lain, ini jadi batas tipis antara iman dan sesuatu yang terasa nggak masuk akal. Nah Sob, salah satu contoh paling kontroversial ada di sebuah kuil bernama Karni Mata yang terletak di Rajasthan, India. Kuil ini bukan cuma tempat ibadah biasa, tapi juga rumah bagi lebih dari 25.000 ekor tikus. Kalau biasanya kita nganggep tikus itu kotor, pembawa penyakit, dan bikin gak nyaman, di sini justru sebaliknya. Tikus-tikus ini dihormati, diberi makan, bahkan dianggap sebagai makhluk suci yang punya kekuatan ilahi. Disinilah banyak orang mulai bertanya, gimana mungkin sesuatu yang dianggap menjijikan justru dipuja? Ceritanya berawal dari sosok Karni Mata, seorang wanita yang diyakini sebagai perwujudan Dewi Durga. Menurut legenda, ia pernah menghidupkan kembali anak tirinya yang meninggal. Setelah memohon kepada Dewa Yama, akhirnya nyawa anak itu dikembalikan, tapi dengan cara yang nggak biasa. Konon, anak tersebut dan keluarga Karni Mata dipercaya berinkarnasi menjadi tikus. Sejak saat itu, muncul keyakinan bahwa roh keluarga mereka akan hidup sebagai tikus sebelum kembali menjadi manusia. Buat para penganutnya, ini adalah bukti kekuatan ilahi. Tapi buat yang skeptis, ini cuma mitos tanpa dasar rasional. Di dalam kuil, ribuan tikus yang disebut Ka'bah hidup bebas. Mereka jalan kemana-mana, naik ke altar, bahkan melintas di tubuh pengunjung. Yang lebih ekstrim lagi, pengunjung dianjurkan makan makanan yang sudah digigit tikus karena dianggap membawa berkah. Sebagian orang menganggap ini pengalaman spiritual, tapi yang lain melihatnya sebagai sesuatu yang berisiko dan sulit diterima. Menariknya, meskipun kekhawatiran soal penyakit sering muncul, sampai sekarang nggak ada catatan besar soal wabah dari tikus-tikus di kuil ini. Hal ini sering dijadikan alasan oleh pendukung tradisi, tapi tetap aja, dari sudut pandang medis modern, banyak yang masih meragukan. Ada juga kepercayaan unik lainnya. Misalnya, kalau kamu melihat tikus albino, itu dianggap pertanda keberuntungan besar. Bahkan kalau tikus lewat di atas kaki kamu, katanya itu membawa hoki. Tapi kalau sampai ada yang membunuh tikus, bahkan gak sengaja, orang tersebut wajib menggantinya dengan patung tikus dari perak atau emas. Setiap hari, ritual tetap berjalan dengan hikmat. Para pengunjung memberi makan tikus dengan susu, permen, dan biji-bijian. Namun di balik suasana religius itu, ada realitas yang gak bisa diabaikan. Lantai penuh tikus, makanan yang sudah terkontaminasi, dan interaksi langsung dengan hewan liar. Jadi pertanyaannya Sob, ini harmoni antara manusia dan alam, atau justru kompromi yang berisiko? Secara visual, kuil ini sebenarnya indah banget. Arsitekturnya megah dengan marmer putih, pintu perak berukir, dan detail ornamen yang luar biasa. Tapi kontrasnya terasa jelas. Di satu sisi megah dan bersejarah, di sisi lain kamu harus berjalan tanpa alas kaki di antara ribuan tikus. Saat festival Navaratri, tempat ini makin ramai. Ribuan peziarah datang, suasana jadi meriah dengan musik dan ritual keagamaan. Namun di era modern, perhatian dunia nggak cuma ke budayanya, tapi juga ke kontroversinya. Kuil Karni Mata jadi contoh nyata bagaimana tradisi bisa tetap bertahan di tengah dunia yang makin rasional. Buat sebagian orang, ini tempat suci penuh berkah. Tapi buat yang lain, ini praktik yang menantang akal sehat. Pada akhirnya Sob, tempat ini bukan cuma sekadar kuil, tapi juga cermin dari perdebatan panjang antara iman dan logika, antara tradisi dan sains. Dan mungkin, disitulah letak daya tarik sekaligus kontroversinya. Terima kasih sudah nonton sampai akhir Sob. Menurut kamu gimana? Tulis pendapat kamu di kolom komentar ya.